Ya, saat ini saya mau berkunjung ke Grand House. Bisa saya masuk ya? Oke, silakan Pak, kita masuk Pak. Gitu. Selamat sore teman-teman Mantapan Channel dimanapun teman-teman berada ya. Saat ini saya mau berkunjung ke Grand House ya. Grand House punyanya Pak Wayan juga ya, yang budidaya anggur petani milenial ya. Jadi kita berkunjung ke Grand House ya. Jadi kita review Grand House-nya. Mudah-mudahan nanti siapa tahu teman-teman bisa juga nanti untuk membuat greenhouse yang dibikin oleh Pak Wayan. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke greenhouse-nya teman-teman. Ya, ini saya sudah sampai ke tempatnya Pak Wayan ya, di greenhouse-nya Pak Wayan. Ini greenhouse yang dibuat baru ya, baru ini. Kita langsung aja nanti tanya-tanya sama Pak Wayan ya. Oke, selamat sore Pak Wayan. Selamat sore Pak. Bisa saya masuk ya? Ya, silakan Pak, kita masuk Pak. Gitu. Sangat luas sekali ini Pak Wayan. Oke, untuk pertama-tama Pak Wayan, saya ingin menanyakan ukurannya ini Pak Wayan. Baik ya, selamat datang ya di Taman Grand 3. Ini adalah kebun yang ketiga saya ya. Kemarin sudah kita review kebun saya, kebun 1 sama kebun 2. Ini merupakan kebun yang ketiga, greenhouse baru dengan ukuran 8 kali 14 meter Pak. 8 kali 14 meter ya. Jadi untuk ketinggiannya Pak Wayan gimana? Kira-kira berapa yang idealnya untuk tanaman anggur ini? Pak, ya? Ya silakan Pak Wayan. Kita kesini biar saya jelaskan. Memang untuk greenhouse ini Pak memang harus memiliki standar khusus Pak. Nah jadi saya jelaskan, greenhouse ini dari tanah Pak ya, Ya. Dari sini sampai ke ujung sini Pak, tingginya 2 meter 70 Pak. 2 meter 70 ya? Ya, 2 meter 70. Kemudian dimasukkan ke tanah Pak. Ya. Ini 50 cm. 50 cm ditanam. Ya, ditanam di tanah dengan dicor dengan semen dan pasir Pak. Oh ya. Oke. Kemudian setelah itu ini ada para-para Pak. Para-para ini tingginya 190 cm dari tanah. Dari tanah. Nah, berarti sisanya? Ya, dari para-para ke atas itu kurang lebih 80 cm. 80 cm ya? Ya, standarnya memang untuk greenhouse anggur itu 70 sampai 1 meter Pak, sudah masuk standar. Sudah masuk standar itu Ya, yang standar. Nah, jadi ini greenhouse sudah masuk standar penanaman budidaya anggur. Kemudian kita ke tengah Pak. Untuk tinggi tengahnya Pak Wayan. Untuk tinggi tengahnya. Yang tinggi tengahnya nih Pak, dari tanah sampai ke sana Pak, sampai ke atap itu kurang lebih 3 meter 40. 3 meter 40 ya? Ya, 3 meter 40. Nah, jadi dari atas sana Pak ke sini itu 3 meter 40 tingginya. Nah, ini kenapa 3 meter 40? Kita memiliki standar agar nanti pemasangan plastik UV yang di atas itu kemiringannya tepat Pak, pas, sehingga dia air itu tidak lama berada di atas. Air jatuh langsung turun. Terus yang untuk di atas ini Pak Wayan, ini kenapa harus dipasang plastik seperti itu? Kalau seandainya nggak pakai plastik itu gimana Pak Wayan? Apa fungsinya itu Pak Wayan? Iya, jadi ini namanya yang di atas ini Pak, yang di atas ini namanya plastik UV Pak. Plastik UV dengan penyerapan sinar matahari 14%. Sinar mataharinya 14%. Ya, penyerapannya. Jadi kemudian ketebalannya 200 mikron ketebalannya. Ketebalan plastiknya itu ya? Ya. Nah, kenapa dipasangin plastik UV? Prinsipnya begini Pak.
Jadi anggur Ya. itu suka panas dan tidak suka hujan. Nah, gitu, Pak, ya. makanya kita pasang plastik UV. Ada kawan-kawan yang bertanya juga kepada saya, kenapa nggak dipasang seng bening? Seng bening ya. Nah, seng bening. Sebenarnya boleh seng bening, cuma peruntukannya berbeda sebenarnya, Pak. Oh, Ya, iya. untuk tanaman itu yang bagus itu plastik UV memang khusus untuk atap tanaman. Nah, yang memiliki penyerapan sinar ultraviolet itu sebanyak 14%. Itu yang standar. Standar ya? Memang ada yang 16%, ada yang 12%, tapi yang rekomendasi dari kawan-kawan itu yang sudah membudidayakan tanaman anggur itu pakailah yang 14%. 14%. Terus untuk belinya ini di mana Pak Wayan? Atau memang ada di supermarket atau di pasar atau di online Pak Wayan? Kalau di sini masih jarang, Pak. Jarang. Jadi Ya? saya beli online ini, Pak. Online. Di Jawa, Pak. Jadi saya di toko online, mungkin nggak usah disebutkan tokonya, Pak ya. Iya. Jadi di toko online saya beli, dikirim via kargo, Pak. Ini karena di sini saya tanya-tanya di toko pertanian itu belum ada, Pak. Iya. Ini kira-kira ini dengan ukuran 8 kali berapa tadi? 8 kali 14, Pak. 8 kali 14. Kira-kira ini berapa meter plastik UV-nya ini Pak Wayan? Ini menghabiskan 50 meter, Pak. 50 meter kali 3 meter. 50 kali 3 meter ya? Ya. Nah, jadi panjangnya 50, Ya. kemudian lebarnya 3 meter. Itu, Pak, yang menghabiskan sebanyak itu. Terus apakah Pak Wayan ini beli meteran kah atau memang satu gulung satu bal kali itu? Saya Iya. karena ingin menghemat dana juga, Pak ya, karena kalau kita beli eceran tuh lebih mahal, Pak. Saya beli satu roll, Pak, sekalian. Satu roll. Ya, yang panjangnya 100 meter. Nah, jadi yang sisanya nanti kita bisa pakai untuk pembangunan greenhouse berikutnya. Oke. Yang selanjutnya Pak Wayan, untuk yang kalau saya yang menyebutkan ini yang dipinggir-pinggir kan seperti kelambu nih. Ini jenis apa ini namanya Pak Wayan? Kenapa harus dipasang seperti itu dan fungsinya itu apa Pak Wayan? Kalau saya kan kurang tahu. Siapa tahu nanti teman-teman setelah klik video ini dia komen, kan bingung juga kalau tidak dijelaskan Pak Wayan. Iya, maksud saya ini Pak yang kelambu. Ini sebenarnya bukan kelambu, Pak. Ini namanya insect net, Pak. Insect net artinya penghalau serangga. Ya. Nah, jadi serangga dari luar itu, Pak, nggak bisa masuk. Ini fungsinya adalah yaitu agar serangga-serangga di luar, karena kan kadang-kadang kalau lagi berbuah anggur itu salad buah itu kan banyak, Pak. Nah, jadi kalau di sini seluas ini saya kalau berbuah itu nggak bisa membungkus satu persatu, Pak, per tandan. Oh, iya. Jadi salah satu cara adalah dengan memasangi sekelilingnya nih insect net. Nah, sehingga kita mengurangi tenaga, Pak. Kalau kita bungkus ini seluas ini kita akan nggak kebungkusan ya? Iya, makanya. Jadi kita pasang insect net lebih dulu. Kita di awal kita modalnya lebih besar dulu, tapi kemudiannya kita lebih enak untuk perawatan. Terus yang ini Pak Wayan, ini kenapa ini yang harus ada garis-garis yang kayak seperti ini ya? Nih, ya seperti itu. Itu kenapa harus ada seperti ini? Dan kemungkinan kalau dari Pak Wayan kan sudah planning ini tingginya sekian, ini ukurannya sekian, kan sudah nih kira-kira. Ya. Ini rangka para-para, Pak. Rangka para-para ini ya. Nanti merambatnya nanti anggur di atas untuk pembentukan percabangannya. Nah, jadi nanti di atas ini akan merambat ya tanaman anggur itu saya sistem para-para namanya. Nah, jadi ini rangka ini masih jaraknya ini masih lebar ini, Pak. Masih 80. Ini masih belum pemasangan, nanti sudah saya belikan cuma belum kita pasang semacam kabel, Pak. Kabel bekas WiFi itu, Pak. Di Jawa juga orang banyak jual. Nah, itu nanti kita pasang ini setelah mungkin mulai terbentuk nanti percabangannya. Nah, ini ketinggiannya ini adalah tadi saya bilang 190 ya. Sebenarnya masalah ketinggiannya tergantung yang merawat, Pak. Jadi ketinggian saya ini 165, jadi saya lebih mudah tadi Pak ya merawat daun, kemudian membuangi sulur-sulur, membuangi percabangan, pemeliharaan buah dengan jangkauan saya mudah dijangkau. Terus Pak Wayan, kan seukuran sini nih, apakah Pak Wayan beli materialnya sendiri atau memang diupahkan atau memang Pak Wayan sendiri yang membuatnya Pak Wayan? Iya, terima kasih Pak. Jadi saya sebenarnya tidak berkompeten dalam
buat ini. Jadi ada tukang Pak, tukang yang memang khusus saya borongkan. Oh, diborongkan? Iya, borongan. Saya terima beres rangkanya aja Pak, di luar plastik sama insect net. Iya, ya. Nah, jadi rangkanya saja saya borongkan, kemudian plastik saya kan beli sendiri. Kalau rangka sama upahnya ada yang borongkan. Nah, jadi plastik saya beli sendiri, tapi pemasangan tetap bertanggung jawab yang memborong Pak. Terus borongan ini apa per meter atau memang seukuran harganya sekian gitu ya Pak ya? Per meter Pak, per meter. Jadi 1 meter perseginya ini rangka saja itu 140. 140 Ya. per meter. Per meter di luar atap ya. Di luar atap. Ya. Iya. Oh, jadi tinggal dikalikan aja tadi Iya. totalnya kira-kira. Iya. Nanti teman-teman aja yang bisa mengkalkulasikan. Ya, di luar para-para Pak ya. Iya, di luar para-para. Ini Ya. cuma rangkanya saja mungkin ya. Rangkanya aja. Rangkanya Para-para, saja. Kemudian insect net atap lain lagi biayanya. Jadi rangkanya saja di luar daripada plastik UV dan insect net gitu, dan para ini yang ada di atas ini. Oke Pak Wayan, mungkin itu dulu untuk review greenhouse ini ya. Mudah-mudahan nanti kita next video selanjutnya kita akan, nih sudah ada lubang-lubangnya sudah ini teman-teman. Jadi ini sudah kelihatannya sudah hampir mulai ini sudah untuk penanamannya. Berapa tadi? 8 kali 14. Itu Pak Wayan ya, terima kasih. Ini kunjungan saya yang ketiga kali ya Pak Wayan ya. Oke, terima kasih Pak Wayan ya. Ya, sama-sama Pak.